Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 27 Juli 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Dikisahkan demikian dari dalam bacaan Injil. Para murid mendatangi Tuhan Yesus dan meminta penjelasan mengenai perumpamaan tentang ilalang di ladang itu. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan demikian. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Katakanlah demikian. Orang yang menaburkan benih baik adalah Tuhan sendiri. Kebaikan berasal dari Tuhan. Ladang itu adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang ialah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Secara singkat bisa dikatakan demikian. Benih baik berasal dari anak manusia, dari Tuhan Yesus, dari Tuhan. Kebaikan berasal dari Tuhan. Kejahatan berasal dari si iblis, si jahat, si setan. Dan kita inilah ladangnya. Tinggal bagaimana kita mau lebih memperhatikan. Kita lebih mau memperhatikan yang mana? Karena dalam diri kita ini tersebarlah, masuklah ke dalam diri kita ini ada benih baik yang berasal dari Tuhan. Tapi juga iblis atau setan ini tidak mau kalah. Setan tidak mau kalah dan ia juga ikut menaburkan benih jahat dalam hidup kita ini. Yang baik itu ada di dalam hati kita, di dalam diri kita itu ada. Yang jahat juga itu ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan tumbuh bersamaan. Masalahnya adalah mana yang lebih kita utamakan, mana yang lebih kita dahulukan, atau mana yang lebih kita perhatikan. Yang kita menangkan itu yang mana? Ya silakan kita jawab, bukan sekedar jawaban dari mulut kita, tapi yang kelihatan real, nyata, lewat perkataan kita, lewat tindakan perbuatan kita. Kita sih berharap yang masuk tumbuh subur di dalam diri kita adalah benih baik, karena benih baik itu berasal dari Tuhan. Yang kita harapkan adalah benih baik itu bagus. Dan kita mau menolak kejahatan. Kita mau menolak lalang itu yang mengganggu kita. Maunya demikian. Tapi kenyataannya bagaimana? Saya pikir begini, kalau kita membuka hati kita, benih baik yang lebih tumbuh subur di dalam diri kita, dan kita percaya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, mau mengikuti Tuhan Yesus, mau melakukan apa yang disabdakan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, mengikuti perintah-perintah dari Tuhan Yesus, maka yang akan keluar dari dalam diri kita adalah benih baik. Tapi kalau kita lebih mendengarkan suara si iblis, si setan, maka yang akan keluar adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Kalau dalam kehidupan ini kita mau berbagi kasih, mau menyayangi orang lain, mau setia dalam hidup ini kepada Tuhan, setia juga dalam kehidupan Anda berumah tangga, mau menyayangi keluarga Anda, mau berbela rasa dengan orang yang sedang menderita, mau membantu orang lain, mengeluarkan kata-kata yang baik, terkontrol kata-katanya, pikirannya juga baik, hatinya juga baik, berusaha sekuat tenaga, mohon kekuatan dari Tuhan untuk dituntun ke arah hidup yang lebih baik lagi. Itu saya pikir mereka yang menerima benih baik, dan benih baik itu tumbuh subur di dalam dirinya. Tetapi
kalau seandainya dari mulutnya itu keluar hujatan-hujatan, makian, pandangan yang jelek, menyudutkan orang lain, tidak menyukai orang lain, sombong, angkuh, korupsi, nyeleweng, narkoba, dan lain-lain perbuatan-perbuatan yang tercela yang jahat, maka orang itu bisa dikatakan dia lebih mengikuti si iblis dalam dirinya. Yang lebih tumbuh subur adalah lalang kejahatan, dosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, biarlah kita sadar yang mestinya kita terima dan tumbuh subur adalah benih baik. Dan biarlah benih baik itu keluar dari dalam diri kita. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah hidup kita menghasilkan kebaikan kepada sesama. Amin.